Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Repa. Ya. Maaf nih Pak, ganggu malam-malam. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana nih kuliahnya? Alhamdulillah sih Pak, lancar aja kuliahnya. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah Kak Rival mungkin pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya sih belum pernah Pak. Baru sekarang ini saya ngikutin konseling. Baiklah, sebaiknya saya jelaskan terlebih dahulu tentang konseling. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor. Dari konselor kepada konseli. Konselnya itu yaitu Anda. Nah, agar konseli ini mampu memecahkan masalah atau problema yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas nih, seperti asas kerahasiaan, asas kemandirian, dan masih banyak asas lainnya. Nah, pada asas kerahasiaan ini menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Nah, gimana? Sampai sini kamu paham, Rival? Iya Pak, saya paham sekarang mengenai konseling ini. Baik, berarti pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktunya gitu. Apakah kamu siap? Baik Pak, saya siap. Oke, kalau kamu siap bisa diceritakan alasan kamu datang ke sini. Jadi gini Pak, saya tuh kalau di kelas sering dimarahin dosen. Dimarahin kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya, karena saya sering datang terlambat, ngerjain tugas, ya gitu deh Pak. Oh, jadi kamu sering datang terlambat, nggak ngerjain tugas gitu. Sekarang coba ceritakan, apa sih yang kira-kira bikin kamu sampai terlambat ke kampus atau enggak sampai nggak ngerjain tugas gitu? Jadi gini Pak, saya bingung nih Pak buat ngatur waktu kan. Saya pagi tuh kuliah, terus pulang saya kerja part time dan kerja itu juga jauh Pak. Jadi pas saya pulang ke rumah tuh gimana ya? Saya rasanya tuh badan saya capek banget gitu kan. Jadi untuk buat ngerjain tugas pasti lah, karena capek itu kan saya jadi rada males atau gimana gitu Pak. Oke, berarti tadi kamu mengatakan sulit mengatur waktu ya intinya ya. Iya betul. Lalu kalau boleh tahu nih, emang kamu nyampe rumah itu jam berapa? Kan tentu sih Pak, kadang saya nyampe rumah sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu, kadang-kadang juga jam 11 Pak. Oh, sampai rumah berarti jam 9 sampai kira-kira jam 11-an paling malam ya? Iya. Nah, pas kamu nyampe rumah nih, kamu pernah nggak coba-coba ngecek tugas atau yang ngecek gitu tugas yang belum dikerjain atau mungkin mereview materi gitu pada pelajaran hari itu? Yang pasti sih enggak Pak, saya pulang rumah udah capek kan, siap-siap langsung tidur pastinya, karena udah capek banget. Oh, jadi kamu pas nyampe rumah jam malam, kamu nggak ngecek lagi ya? Nggak mereview juga, berarti langsung istirahat gitu? Iya betul, saya lebih langsung istirahat sih Pak daripada ngecek tugas pastinya ya, karena kan review materi pun juga udah lupa juga kan karena di kerjaan tadi. Tapi saya juga takut Pak nilai saya jelek, nanti yang ada saya malah mata kuliah. Betul juga ya. Oke, jadi dari permasalahan ini kira-kira apa yang kamu inginkan? Ya saya butuh waktu istirahat, butuh waktu yang pas gitu biar saya bisa fokus belajar, terus juga biar bisa saya kerja terus tepat waktu sih Pak. Oke, jadi kamu butuh waktu istirahat agar kamu bisa lebih fokus belajar lagi, Iya sehingga kamu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, gitu ya? betul. Oke, saya paham ya dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Berarti dari pagi berangkat kuliah, terus juga pulang kuliah kamu lanjut kerja part time gitu. Yang jaraknya tadi kamu bilang lumayan jauh, Iya. dan sehingga sampai rumah itu kamu udah malam, dan juga pasti karena baliknya malam kamu kelelahan dan akhirnya lebih memilih untuk tidur. Jadi sehingga tidak sempat buat ngerjain tugas, benar begitu? Iya betul. Nah, saya mau menanyakan nih, kira-kira ada nggak sih
Jadi saya berusaha ngatur waktu ya Pak untuk bisa kerjain tugas, tapi saya ngantuk Pak, capek juga jadi saya tidur sih biasanya. Oh, jadi langsung tidur berarti. Apakah yang kamu inginkan sudah sejalan dengan apa yang kamu harapkan? Belum sih Pak. Nah kan, sekarang saya mau menanyakan nih, menurut kamu siapa yang bisa merubah diri kamu agar bisa lebih baik lagi, agar kamu bisa fokus belajar lagi, bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga tugas-tugas yang belum dikerjakan itu bisa dikerjakan. Ya menurut saya sih itu dari diri sendiri ya Pak. Saya sendiri sih yang harus merubah. Nah, berarti kan kamu sudah menyadari nih Iya. bahwa dari permasalahan ini adalah masalahnya itu bahwa kamu kurang bisa mengatur waktu. Betul. Nah, oke. Kira-kira ada nggak sih rencana yang akan kamu buat untuk menghadapi permasalahan yang kamu hadapi ini? Ya paling sih saya berusaha ngatur waktu untuk prioritasin tugas saya, kerjaan tugas kuliah lebih dahulu ya Pak daripada part time. Dan mungkin saya akan menyusul tugas saya sih pasti sedikit. Oke, baik. Jadi kamu sudah menyadari ya bahwa permasalahan yang kamu hadapi ini adalah kamu harus mengatur waktu dan bisa mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga kamu bisa memprioritaskan mengerjakan tugas daripada part time gitu. Ya Pak, betul. Oke, sekarang saya ingin kamu membuat rencana atau planning yang akan kamu lakukan ke depannya, sehingga kamu bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Iya Pak. Oke, sebentar saya ambilkan kertas dulu. Nah, nih, coba kamu isi rencana-rencana kamu. Iya Pak. Oke. Oh, kan tadi kamu sudah selesai nih membuat planning yang akan kamu lakukan ke depannya. Kira-kira kamu bisa tidak nih berkomitmen dengan apa yang tadi kamu buat ini? Insya Allah sih Pak saya bisa ya. Saya akan terus berusaha konsisten untuk planning saya. Oke, bagus ya. Saya senang sekali nih ngedengarnya karena kamu sudah mau berkomitmen dengan apa yang sudah kamu buat, dan mudah-mudahan kamu ini bisa menjalankannya itu lancar, nggak ada penghalangnya. Namun ini akan menjadi pantauan saya nih. Terus juga kedepannya nanti apabila kamu lupa dalam melakukan rencana atau planning yang sudah kamu buat ini, saya akan mengingatkannya karena masih dalam pantauan saya. Oke, baik Pak. Siap. Nah, dalam proses konseling ini apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Menurut saya sih enggak Pak. Itu aja sih keluhan saya selama ini karena kuliah sambil kuliah memang tidak semudah yang dipikirkan itu ya Pak. Itu aja sih. Itu juga ya. Karena kita sudah di tahap akhir, saya buat kesimpulan dulu ya. Tadi kan kamu mengatakan dalam permasalahan ini kamu itu sebenarnya sulit mengatur waktu. Karena dari pagi kamu untuk kuliah, lalu setelah pulang kamu harus lanjut kerja part time. Ya. Terus juga sampai rumah sudah malam, sehingga sampai rumah itu kamu kelelahan dan kamu lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Nah, solusinya adalah tadi kamu kan bilang nih, kamu bisa mengatur waktu dengan baik, terus kamu bisa memprioritaskan kuliah daripada part time. Nah, semoga apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu buat bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, terus apabila kamu nanti ke depannya masih mengalami kesulitan, jangan sungkan nih untuk datang lagi ke saya. Kita konseling lagi, tidak apa-apa, karena kan semuanya itu proses.
Setiap orang pasti memiliki masalah atau kesulitan yang dihadapi. Nah, saya sudah bangga nih sama kamu, sudah mau datang ke sini tanpa adanya paksaan kan ya? Iya, betul. Nah, kita tadi sharing-sharing gitu kan, terus bisa mencari solusi, terus juga kalau begitu apa ada yang bisa disampaikan lagi nih selain itu? Menurut saya sih sudah cukup ya Pak. Jadi sudah Oke, berarti proses konseling kita sudah selesai. Jadi sekarang bagaimana nih perasaan kamu? ya jujur sih saya udah lega Pak. Agak senang juga ya karena ada orang yang mau mendengarkan juga keluh kesah saya, karena saya bingung Pak mau cerita atau bilang mana lagi ya keresahan saya. Sekarang saya juga udah tahu sih apa yang harus saya lakuin Pak. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh nih dengan apa yang tadi kamu buat, Ya. dengan apa yang sudah kamu tulis juga tentang rencana kamu ke depannya. Nah, semoga bisa lebih konsisten. Kalau begitu, sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini, kalau misalnya nanti kamu masih mengalami kesulitan, jangan sungkan lagi nih, saya ingatkan untuk datang ke sini lagi ya. Oke, baik Pak. Terima kasih nih Pak ya atas waktunya Bapak yang sudah memberikan pada saya buat konseling ini. Saya juga merasa senang dan makasih Pak, alhamdulillah ya. Sekarang juga saya tahu apa yang harus saya lakuin. Terima kasih atas doa Bapak. Oke, itu aja sih Pak. Saya izin balik dulu Pak. Ya, siap. Makasih Pak. Oke, Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.